Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Senyum di wajah lelaki tua bungkuk berjubah kain memudar. Matanya seperti jurang yang keruh, menatap Su Yi. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sendiri. Suara serak seperti gesekan pedang masih terdengar, dan langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat. Dan sosok lelaki tua dengan bungkuk dalam jubah kain menghilang dari udara. Saat berikutnya, tongkat hitam, seperti kilat, menembus belenggu ruang dan waktu dan menghantam Su Yi dengan keras. Dentang. Pedang itu tiba-tiba muncul tidak jauh darinya, menghalangi bagian depan. Tapi dalam sekejap, itu hancur dan terbang keluar. Kekuatan tongkat hitam itu terlalu sombong, bahkan jika Su Yi telah dipersiapkan dan melawan dengan seluruh kekuatannya, itu akan sama tak tertahankannya dengan lengan seorang pria yang menghalangi mobil. Selain itu, Su Yi tidak bisa menghindar sama sekali. Langit berbintang ini diselimuti kekuatan lelaki tua bungkuk berjubah kain. Pada saat ini, Su Yi merasakan napas mematikan bertiup ke arahnya, dan kulit di sekujur tubuhnya terasa geli. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan benda asing. Ledakan. Pedang 9 penjara meraung. Kekuatan pedang mengerikan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Di masa lalu, Su Yi hanya bisa meminjam nafas pedang 9 penjara. Dan sekarang Su Yi telah melangkah ke alam dewa. Sangat mungkin untuk benar-benar menggunakan pedang 9 penjara. Ketika dia mengerahkan seluruh tubuh Dao Xing dengan seluruh kekuatannya dan mengorbankan pedang 9 penjara, kekuatan tubuh itu berubah secara dramatis. Di dalam tubuh, laut kekacauan meraung seperti kemarahan. Api zaman meledak menjadi api ilahi yang tidak jelas. Shinto Dharma di lautan kesadaran meraung. Taoisme dan roh dari tubuh itu semuanya terintegrasi ke dalam pencapaian ilmu pedang, dan mereka ditebas oleh pedang 9 penjara. Dentang. Langit berbintang bergetar, dan kekosongan 10 arah retak. Segera, pedang 9 penjara bergetar. Su Yi diledakkan. Butuh beberapa ribu kaki untuk berdiri kokoh. Dia batuk darah di bibirnya, wajahnya pucat, dan kinya hampir meledak, dan dia terluka parah. Tapi, dia memblokir pukulan itu. Ini sebenarnya diblokir. Di kejauhan, mata lelaki tua bungkuk berjubah kain itu menakutkan, dan ekspresi ketakutan muncul di antara alisnya. Dia adalah seorang Taois, dan dia lebih baik daripada dewa-dewa di puncak Jiulian, dan dia telah menyentuh ambang sungai takdir yang panjang. Dan Su Yi berada di alam ciptaan. Di atas alam penciptaan adalah alam penciptaan, dan di atas itu, basis budidaya alam abadi yang 9 kali terpisah dari Dao penyempurnaan. Jika Anda hanya menghitung perbedaan basis kultivasi, ada perbedaan besar. Tapi sekarang, karakter inilah yang baru saja menjadi alam ciptaan dewa, tetapi dia memblokir pukulannya. Bagaimana ini bisa mengejutkan dan mengejutkannya? Meskipun lelaki tua berjubah kain itu tahu bahwa alam ciptaan Su Yi memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengancam para dewa yang lebih tinggi. Tapi jangan lupa, tingkat alam abadi memiliki celah 9 kesengsaraan Dao penyempurnaan. Dan kultivasinya telah melampaui alam abadi dari puncak 9 penyempurnaan. Perbandingannya menjadi lebih keterlaluan. Itu pedang itu. Segera, mata lelaki tua bungkuk berjubah kain itu tertuju pada pedang 9 penjara di tangan Su Yi, matanya menyala-nyala. Siapa yang pernah bermusuhan dengan Yi Daoxuan dan Li Fuyu, siapa yang tidak tahu kengerian pedang misterius Dao ini? Selama kamu menyerahkan reinkarnasi, api zaman, dan pedang ini. Pria tua bungkuk berjubah kain itu berkata, kursi ini berjanji akan memberimu cara untuk bertahan hidup hari ini. Jika tidak, lamunan. Su Yi tertawa. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan mengepalkan pedang 9 penjara di tangannya. Hari ini saya dikalahkan, itu tidak lebih dari reinkarnasi dan pembangunan kembali, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Wajah lelaki tua bungkuk berjubah kain itu tenggelam, dia mengayunkan tongkat hitamnya, dan menembak lagi. Dentang. Su Yi terpesona lagi. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh yang sangat kuat, dan darah mengalir keluar seperti sungai. Wajahnya semakin pucat,
Ki-nya tidak teratur, dan pedang 9 penjara di tangannya bersenandung dan gemetar. Kesenjangan ranah terlalu besar. Jika itu adalah master ilahi di tingkat pertama dan kedua, Su Yi masih memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Tapi lelaki tua ini lebih kuat dari dewa menggantung dari puncak 9 penyempurnaan, seperti Buddha lampu pembakaran dan dewa-dewa Yun Xiao. Bagaimana melawan ini? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pada saat ini, dia benar-benar seperti lalat capung, dan lawannya adalah pohon yang menjulang tinggi. Kesenjangan semacam itu tidak dapat dibuat bahkan dengan mati-matian menggunakan pedang 9 penjara. Namun, Su Yi tidak berkecil hati. Dia tidak pernah takut hidup dan mati. Aku memblokirnya lagi, pedang Dao ini pasti benda terlarang yang luar biasa. Di kejauhan, pria tua bungkuk berjubah kain berseru, ketika kami membunuh Yi Daoxuan, kami telah melihat kehebatan pedang ini, dan kami tidak pernah berpikir bahwa tahun-tahun panjang yang tak berujung telah berlalu, dan kekuatan pedang ini tidak akan hilang. Dikurangi di masa lalu. Segera, dia mengangkat matanya dan menatap Su Yi, dan berkata sambil tersenyum, namun, jika Anda tidak memiliki kartu lain, saya berjanji, Anda tidak dapat menghentikan serangan ketiga saya. Suara itu masih bergema, dan dia menembak lagi. Ledakan. Dia mengangkat kruk hitam di tangannya, sedikit di udara. Langit berbintang tiba-tiba runtuh, terpelintir dan runtuh, memberi orang tanda kehancuran total. Dan cahaya ilahi hitam telah membagi waktu dan ruang dan menabrak Su Yi dengan keras. Sama sekali tidak ada cara untuk menghindar. Semua ruang terdistorsi dan runtuh, dan kekuatan mengerikan dari pukulan ini telah mengunci Su Yi dengan kuat. Su Yi berdiri di sana, tidak bersembunyi. Matanya yang dalam acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosional. Tampaknya telah menyerah perlawanan. Tapi saat ini, ledakan. Di telapak tangannya, pedang 9 penjara meledak ke langit dengan raungan mengerikan, menyapu langit dengan tiba-tiba. Cahaya ilahi hitam yang menebas di wajah tiba-tiba runtuh dan hancur, dan runtuh seperti hujan. Pupil pria tua bungkuk berjubah kain itu menyusut. Setelah bertahun-tahun, kamu bungkuk tua masih sangat tak tahu malu. Suara dingin dan membosankan terdengar. Ditemani oleh suara, pedang 9 penjara mengalami perubahan drastis yang luar biasa pada saat ini. Di atas tubuh pedang, rantai ilahi ketiga terjalin meraung, menyebarkan jalan cahaya dan hujan yang tidak jelas dan misterius. Yi Daoxuan. Wajah lelaki tua bungkuk berjubah kain itu tenggelam, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia melambaikan tongkat kayu hitam dan menghancurkannya ke arah pedang 9 penjara dengan keras. Jelas untuk merusak perubahan yang terjadi di pedang 9 penjara. Dentang. Pedang 9 penjara bergetar hebat, dan dipukul dengan keras. Tapi itu tidak terlempar ke udara, karena tangan yang besar dan murah hati telah menggenggam gagang pedang dengan kuat. Pemilik tangan besar itu adalah seorang pria kurus dengan rambut panjang acak-acakan dan janggut coret-coret. Pria itu memiliki bahu lebar dan pinggang sempit, kulitnya berwarna perunggu, wajahnya setajam pisau dan kapak, dan alisnya penuh tekad. Berdiri di sana pada saat ini, memegang pedang di satu tangan, itu memberi orang semangat yang menghancurkan, abadi, dan tak tergoyahkan. Ledakan. Ketika pria itu muncul, pergelangan tangannya tiba-tiba berbalik, dan pedang 9 penjara meledak, langsung mengguncang tongkat kayu hitam itu. Orang tua bungkuk dalam jubah kain terkejut dan mundur ribuan kaki. Yi Daoxuan, ini benar-benar kamu. Pria tua bungkuk berjubah kain itu tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Pria berjanggut dan berambut, kurus dan tinggi itu, adalah Yi Daoxuan. Generasi keempat yang disebut oleh Hebo sebagai yang paling tragis, seperti anjing yang hilang. Namun, apa yang muncul di depannya hanyalah kekuatan Taoisme Yi Daoxuan. Maaf, perseteruan yang saya alami selama hidup saya yang memengaruhi Anda. Yi Daoxuan berbalik dan menatap Su Yi, dan ada sedikit permintaan maaf dalam ekspresinya yang sekeras batu. Kamu dan aku adalah orang yang sama, tidak mungkin membicarakan siapa yang terlibat. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit.
Sejak pria tua bungkuk berjubah kain muncul, Su Yi memperhatikan bahwa ada perubahan tak terlihat dalam rantai ilahi yang menyegel kekuatan Dao Karma dunia keempat pada pedang 9 penjara. Sampai lelaki tua bungkuk berjubah kain mengatakan bahwa dia adalah salah satu musuh besar yang membunuh Yi Daoxuan, Su Yi akhirnya mengerti mengapa kekuatan Taoisme pada generasi keempat telah berubah. Karena itu, Su Yi tidak terkejut bahwa Yi Daoxuan bergerak pada saat ini. Namun, Su Yi cukup terkejut saat melihat kekuatan tempur Yi Daoxuan yang ditampilkan. Yi Daoxuan di puncaknya jelas tidak kalah dengan Li Fuyu. Tidak heran Hebo sangat menyesal ketika dia berbicara tentang Yi Daoxuan, mengatakan bahwa jika dia tidak mati di awal, pencapaian masa depannya tidak akan berada di bawah Xiao Jian. Su Yi diam-diam berkata, "Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk mengirimmu ke domain dewa." Yi Daoxuan melihat bahwa Su Yi terluka parah, dan tubuhnya akan hancur, yang sangat mengerikan. Su Yi mengangguk. Pikiran angan-angan, ketika kamu berada di puncakmu, kamu juga dibunuh oleh kami dan melarikan diri seperti anjing. Sekarang kamu hanya kekuatan kehendak. Apa yang kamu perjuangkan melawan kami? Di kejauhan, lelaki tua bungkuk berjubah kain itu sangat menghina. Yi Daoxuan tampak tegas dan tenang, memandang pihak lain, dan berkata, pada masa itu, jika saya tidak diplot oleh pengkhianat dan menderita cedera Dao, tidak ada dari Anda yang akan menjadi lawan saya. Tidak berbicara kasar. Sebaliknya, itu menyatakan fakta. Bagaimanapun, tembakan Yi Daoxuan. Dia mengambil langkah maju, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, mengubah cakrawala menjadi hanya 1 inci, dan pedang 9 penjara mengeluarkan ki pedang seperti air terjun. Satu pukulan yang sangat sederhana. Tapi langit berbintang yang runtuh tiba-tiba menjadi stabil, dan kekuatan pedang tertinggi menyebar, seperti penjara pedang, melarang kekosongan 10 arah. Orang tua dengan bungkuk dalam jubah kain terjebak di dalamnya. Dia mendengus dingin, melambaikan tongkat kayu hitam, dan mengguncangnya dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap mata, pria tua bungkuk berjubah kain itu mundur dengan keras. Pedang ini tidak hanya menembus serangannya, tetapi hampir merobek seluruh tubuhnya. Bahkan jika dia akhirnya menghindarinya, bekas pedang berdarah tetap ada di dadanya. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan karma Dao Yi Daoxuan mengungkapkan Dao Xing yang abadi pada tingkat 9 penyempurnaan. Tetapi ketika dia bergerak, dia mampu mengusir si bungkuk tua yang lebih baik dalam hal itu dengan 1 pedang. Tingkat kekuatan tempur ini memang sebanding dengan Li Fuyu. Pada awalnya, Su Yi berpikir bahwa alasan mengapa Yi Daoxuan memiliki kehidupan yang tragis dan kehidupan yang menyedihkan adalah karena Taoismenya terlalu lemah. Tapi sekarang sepertinya, jelas tidak. Kamu sendiri tidak bisa menghentikanku. Nada suara Yi Daoxuan tenang. Temperamennya tegas, dan kekuatan kendonya sangat kuat. Dia seperti gunung abadi, yang tidak bisa dihancurkan saat bergerak, dan tidak bisa dihancurkan saat diam. Apakah Anda pikir kami tidak mengharapkan perubahan terjadi hari ini? Pria tua berjubah kain itu mencibir. Begitu suara itu terdengar, dia tampak sangat tidak puas dan mengerutkan kening. Semuanya, Jenderal Yi Daoxuan yang kalah telah muncul, jadi Anda berencana untuk berdiri dan menonton. Suara unta tua itu masih bergema, dan 3 sosok muncul satu demi satu di tempat yang berbeda di angkasa yang dalam. Masing-masing, nafasnya menakutkan. Melihat ini, Yi Daoxuan sedikit mengernyit, menggerakkan sosoknya, dan tiba-tiba bergegas maju bersama Su Yi. Di jalan berikutnya, kamu hanya perlu menonton, dan serahkan sisanya padaku untuk diselesaikan. Transmisi suara Yi Daoxuan masih berdering, dan layar pedang bundar muncul, melindungi Su Yi. Pada saat yang sama, sosok keduanya tiba-tiba merobek langit dan menyerbu ke depan. Mau pergi, sudah terlambat. Unta tua itu tiba-tiba muncul di depannya, mengangkat tongkat kayu hitam di tangannya, dan menghancurkannya. Yi Daoxuan bahkan tidak melihatnya, dan dengan pedang, dia membelah Wozi tua itu ke belakang. Tetapi pada saat yang sama, di arah lain, 2 pria dan 1 wanita tiba-tiba menyerang Yi Daoxuan. Ledakan. Seekor naga raksasa yang berubah dari api ilahi menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya saat meraung.
Itu adalah pukulan dari seorang pria berjubah putih, yang melambaikan kipas bulu api dan berubah menjadi naga api ilahi. Pergilah. Seorang wanita mengenakan pakaian neon menawarkan keranjang bunga berwarna-warni ketika langit berputar, kelopak yang terjalin dengan hukum yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Setiap kelopak tampaknya sangat indah, tetapi pada kenyataannya, begitu kelopak itu menempel di tubuh, itu dapat menyebabkan pukulan fatal bagi dewa-dewa. Membunuh. Seorang pria kekar dengan sosok kekar yang luar biasa memegang palu tulang putih raksasa di masing-masing tangan dan membantingnya dengan keras. Kekosongan hancur berkeping-keping, ganas dan menakutkan. Dalam sekejap, Yi Daoxuan dikepung. Tapi ekspresinya tidak berubah, hanya niat pedang yang mendidih dan terbakar muncul dari tubuhnya, dan dia bergegas maju dengan keras, dan sebuah pedang dipotong. Bergerak seperti gunung. Pedang itu menekan seperti langit. Hanya dengan satu pedang, serangan mengapit dari 3 musuh besar dipatahkan. Raungan memekakkan telinga, bercampur dengan kecemerlangan ilahi yang mengerikan, mengamuk dalam kehampaan. Sosok 3 musuh besar semuanya terguncang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dan Yi Daoxuan telah mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan bersama Su Yi dan pindah. Orang ini tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan Taoisme, itu tidak akan bertahan lama. Unta tua itu berteriak. Mengejar. Mereka berempat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Yang satu lebih cepat dari yang lain. Depan. Yi Daoxuan bergerak dengan seluruh kekuatannya, ekspresinya setenang biasanya. Tapi Su Yi sangat menyadari bahwa karma Dao Yi Daoxuan jelas banyak dikonsumsi setelah serangan yang menerobos pengepungan barusan. Tapi sepertinya Yi Daoxuan tidak peduli. Sebelum saya masih hidup, saya dikejar dan dibunuh berkali-kali. Tiba-tiba, Yi Daoxuan berkata tiba-tiba, pengejaran terlama berlangsung selama lebih dari 900 tahun. Saya tidak ingat berapa kali saya berada dalam situasi putus asa dan hidup saya tergantung pada seutas benang. Mengejar seperti sekarang bukanlah apa-apa bagiku. Su Yi terkejut dan berkata, saya mendengar Hebo berbicara tentang beberapa hal tentang Anda. Wajah seperti batu Yi Daoxuan mengalami perubahan halus, dan berkata, dia pasti mengingatkanmu untuk berhati-hati agar tidak digantikan oleh kekuatan karmaku. Su Yi berkata tidak buruk. Mengesampingkannya, aku memang akan melakukannya. Yi Daoxuan berkata dengan jujur, saya telah menempa banyak pertumpahan darah dalam hidup saya, dan telah melalui terlalu banyak perubahan dan pasang surut, tetapi saya belum menunggu rasa malu saya untuk mengakhiri keluhan saya, dan saya akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Su Yi berkata, bagaimana dengan sekarang? Itu tidak perlu. Yi Daoxuan Dao. Ledakan. Api ilahi yang mempesona dan luar biasa muncul, berubah menjadi jaring besar, dan jatuh dari langit. Yi Daoxuan bahkan tidak melihatnya, sambil mengayunkan pedangnya, jaring besar api surgawi yang menutupi langit ini hancur. Ini adalah serangan dari seorang pria berjubah putih, yang sangat menakutkan. Tapi Yi Daoxuan bertindak seperti seorang nabi yang telah lama tidak dapat diprediksi, dan dia menembak lebih dulu dan mengalahkan jaring besar dengan satu pedang. Nama orang itu adalah Jiao Mu. Dia telah mengejar dan membunuhku berkali-kali sebelumnya, tetapi dapat dilihat bahwa meskipun sudah lama berlalu sejak reinkarnasiku, Taoismenya belum membaik sama sekali. Yi Daoxuan menggelengkan kepalanya sedikit. Komentar seperti itu membuat pria berjubah putih yang mengejar di belakangnya terlihat murung. Su Yi bisa melihat bahwa Yi Daoxuan mengenal musuh besar seperti punggung tangannya, jadi dia bisa tampil begitu tenang dan tenang saat melarikan diri. Kenapa kamu bilang itu tidak perlu? Su Yi bertanya. 2 alasan. Yi Daoxuan berkata tanpa ragu, 1. Jalan kendomu di dunia ini jauh lebih kuat dariku. Kedua, keengganan di hati saya berasal dari perseteruan darah dan keluhan dalam hidup saya. Sekarang semua hal ini telah melibatkan Anda, yang membuat saya merasa malu, dan saya tidak bisa lagi menempati sarang murai, yang tidak adil bagi Anda. Dalam satu kata, terus terang. Su Yi mengangguk. Tertawa. Tiba-tiba, hujan kelopak yang menyilaukan muncul, membanjiri langit dan menutupi bumi, berkembang menjadi batas yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua arah.
Gadis di Nisanglah yang mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan gaib terlarang untuk mengepung Su Yi dan Yi Daoxuan dalam satu gerakan. Tapi sebelum dia bisa bahagia, Yi Daoxuan mengangkat pedangnya dan jatuh, dengan paksa menghancurkan alam kelopak yang terkepung. Dalam ledakan cahaya dan hujan, Yi Daoxuan telah memimpin Su Yi untuk keluar dari pengepungan. Su Yi memperhatikan bahwa Yi Daoxuan sekali lagi menghabiskan banyak kekuatan Taoisme. Jika ini terus, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Tapi Yi Daoxuan tidak peduli dan berkata pada dirinya sendiri. Nama wanita itu adalah Gu Huaxian, dan dia adalah yang paling penipu dan penipu. Di masa lalu, saya sangat menderita darinya, dan karena dia, saya kehilangan banyak kerabat dan teman. Omong-omong, Yi Daoxuan terdiam. Meskipun ekspresinya sedingin dan setenang batu, Su Yi sangat menyadari bahwa suasana hati Yi Daoxuan sangat rendah saat ini. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang menyakitkan dari masa lalu. Di masa depan, jika kamu bertemu dengannya, atau bertemu keturunannya, kamu harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Yi Daoxuan berbicara lagi, sebenarnya, saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda akan memahami semua ini setelah Anda mengintegrasikan kekuatan Dao Karma saya. Untuk ini, saya memiliki hati nurani. Di antara alisnya, permintaan maaf muncul lagi. Su Yi bisa merasakan permintaan maaf dan rasa malu Yi Daoxuan. Dia bahkan bisa melihat bahwa Yi Daoxuan memiliki temperamen yang membosankan dan jelas merupakan orang yang pendiam. Tetapi di sepanjang jalan, dia telah banyak bercerita pada dirinya sendiri, dan hanya ada satu alasan, yaitu, Yi Daoxuan merasa malu. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, kamu dan aku sama-sama sendirian. Hanya saja kita telah menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Adapun dendam dan pertumpahan darah yang kamu buat selama hidupmu, aku akan membuatnya satu persatu di masa depan. Setelah jeda, dia menambahkan, ini kamu dan aku, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah tentang itu. Yi Daoxuan terdiam sesaat, lalu mengangguk dan berkata, oke. Dia mengerutkan kening, seolah lega. Ledakan. Tiba-tiba, badai luar angkasa tiba-tiba menyapu, dan hantu seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari badai luar angkasa. Yi Daoxuan sedikit mengernyit dan menyapu pedang 9 penjara di tangannya. Ledakan. Pedang Qi menunjuk, badai luar angkasa terkoyak, dan hantu seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Di bagian belakang, menyaksikan adegan ini, kulit pria kekar dan kekar itu berubah suram. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Pria kuat itu mengerutkan kening, mengapa kamu tidak menggunakan kartu trufmu dan membuat keputusan cepat? Gu Huaxian, seorang gadis dengan pakaian warna-warni, menggelengkan kepalanya sedikit, semakin lama, semakin baik bagi kita, bukan? Pria berjubah putih Jiaomu berkata dengan dingin, apakah kamu masih ingin mengalami kekuatan serangan balik yang menantang maut dari Yi Daoxuan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi unta tua dan lelaki kuat itu tiba-tiba berubah. Dahulu kala, ketika mereka mengejar dan membunuh Yi Daoxuan untuk terakhir kalinya, meskipun mereka akhirnya berhasil membunuh lawan, serangan balik yang menantang maut dari Yi Daoxuan juga membuat mereka kehilangan harga yang mahal. Di antara mereka, 2 sahabat terbunuh di tempat. Yang lain menunggu, beberapa menderita cedera Dao yang serius dan tidak dapat diperbaiki, beberapa menghancurkan tubuh Dao, dan akhirnya tragis. Termasuk unta tua dan orang kuat, mereka juga membayar harga yang tak terlupakan untuk ini. Jiwa yang pertama hampir hancur, dan tubuh yang terakhir langsung diledakkan. Tapi bagaimana jika kamu membiarkannya melarikan diri? Pria kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yi Daoxuan rumit. Di masa lalu, mereka telah bergabung untuk berurusan dengan Yi Daoxuan berkali-kali, mengejar dan membunuh Yi Daoxuan berkali-kali, tetapi hampir setiap kali mereka melarikan diri dari pihak lain, itu sangat sulit untuk dihadapi. Tidak kali ini. Gu Huaxian berkata dengan fasih, dia hanya kekuatan Tao, dan itu akan menghilang cepat atau lambat. Pada saat itu, Su Yi tidak akan memiliki perlindungan dari Yi Daoxuan, dan itu tidak akan berbeda dengan ikan dan daging di atas talenan.
Tentu saja, premisnya adalah bahwa kekuatan Yi Daoxuan harus habis terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, menggunakan kekuatan gaibnya, dan membanting ke arah Yi Daoxuan yang melarikan diri di kejauhan. Ledakan. Pukulan ini masih dipatahkan oleh Yi Daoxuan. Tetapi Gu Huaxian, Jiao Mudan yang lainnya memperhatikan bahwa karma Dao Yi Daoxuan telah menghabiskan sebagian darinya lagi. Itu mengangkat semangat mereka. Waktu berlalu cepat. Pengejaran ini berlangsung selama setengah jam. Sepanjang jalan, Yi Daoxuan bergerak dengan seluruh kekuatannya, dan tidak peduli jenis intersepsi dan serangan apa yang dia temui, dia diselesaikan satu persatu. Meskipun tubuhnya terus-menerus menghabiskan kekuatannya, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda putus asa atau khawatir dari awal hingga akhir. Dia tampak sangat tenang. Seperti yang Hebo katakan, Yi Daoxuan telah mengalami terlalu banyak pasang surut dan kesengsaraan dalam hidupnya, dan dia tampaknya tidak berbeda dengan anjing yang berduka. Tapi pengalaman inilah yang memungkinkan Yi Daoxuan mengembangkan hati Dao yang sangat kuat. Sepanjang jalan, Su Yi sangat menyadari hal ini. Apakah kamu tidak khawatir? Yi Daoxuan tiba-tiba bertanya, jika Dao Karma saya habis, bagaimana Anda akan menghadapi musuh besar itu? Sepanjang jalan, dia juga memperhatikan bahwa Su Yi sangat tenang dan tidak pernah menunjukkan kepanikan dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, ketenangan semacam itu jelas tidak berpura-pura. Saya masih memiliki beberapa cara yang belum saya gunakan. Su Yi berkata dengan santai, jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu mungkin tidak bisa keluar dari masalah. Yi Daoxuan mengangguk dan berkata, ini yang terbaik. Dari Su Yi, dia memiliki perasaan yang hebat untuk menemukan, serupa, jenis hati yang tidak pernah mengubah wajahnya saat langit runtuh. Bagaimana denganmu, tidak bisakah kamu bertahan lagi? Su Yi bertanya. Setelah melarikan diri hingga saat ini, sosok Yi Daoxuan menjadi kabur dan ilusi, seperti gelembung yang akan runtuh. Yi Daoxuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba memilih untuk berjongkok dan berbalik untuk melihat musuh besar yang mengejarnya dari kejauhan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.